Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Aulia Syamsuddin dengan NIM 216121129 akan melanjutkan menjawab pada tugas UAS metodologi studi Islam yang kedua, yaitu dengan pertanyaan secara umum umat Islam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa menjadi perbedaan tersebut, padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut saya, dalam Islam, umat Islam itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu moderat, puritan, dan liberal. Perbedaan ini timbul dari interpretasi yang berbeda atau cara pemahaman mereka yang berbeda pada sumber ajaran utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, ada kelompok moderat. Kelompok moderat ini memahami ajaran agama Islam dengan cara yang berimbang dan beradaptasi dengan kondisi sosial serta budaya setempat. Mereka berpendapat bahwa ajaran agama Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, namun tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Kelompok ini cenderung menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam memahami ajaran agama Islam. Turunan dari kelompok ini yaitu adalah kelompok Sufi, di mana kelompok Sufi adalah turunan dari kelompok moderat yang lebih berfokus pada aspek spiritual dan mistik dalam ajaran agama Islam. Mereka berpendapat bahwa ajaran agama harus diikuti secara internal dan spiritual, serta memperhatikan kebutuhan kondisi kelompok masyarakatnya saat itu. Yang kedua, ada kelompok Puritan. Kelompok Puritan adalah kelompok yang memahami ajaran agama Islam dengan cara sangat literal dan tradisional. Mereka berpendapat bahwa ajaran agama harus diikuti secara ketat dan tidak boleh disesuaikan dengan kondisi budaya sosial setempat. Kelompok ini cenderung menggunakan hadis dan sunnah sebagai sumber utama dalam memahami ajaran agamanya. Turunan dari kelompok ini adalah kelompok Wahabi, di mana kelompok ini lebih fokus pada aspek literal dan tradisional dalam ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa ajaran agama harus diikuti secara ketat dan tidak boleh disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Yang terakhir ada kelompok liberal. Kelompok liberal ini memahami ajaran agama dengan cara yang lebih fleksibel, di mana mereka berpendapat bahwa ajaran Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, serta memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak manusia dan kebebasan individu. Kelompok ini cenderung menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam memahami ajaran agama Islam. Turunan dari kelompok ini yaitu ada kelompok Islam liberal, di mana kelompok ini lebih berfokus pada aspek sosial dan politik dalam ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa ajaran agama Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekarang, serta memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan kebebasan individu. Perbedaan dan penyebab dari ketiga kelompok ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kondisi sosial dan budaya setempat. Kondisi sosial dan budaya setempat ini sangat mempengaruhi cara memahami ajaran agama. Misalnya, kelompok moderat cenderung beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sedangkan pada kelompok Puritan cenderung tidak beradaptasi dan memahami secara gamblang apa itu ajaran agama. Yang kedua yaitu ada faktor tentang interpretasi ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis dapat berbeda-beda, sehingga mempengaruhi cara memahami ajaran agama Islam. Misalnya, kelompok Puritan cenderung menggunakan hadis dan sunnah sebagai sumber utama, sedangkan kelompok liberal cenderung menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam memahami agamanya. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh budaya dan sosial. Pengaruh budaya dan sosial dapat mempengaruhi cara memahami ajaran agama. Misalnya, kelompok moderat cenderung beradaptasi dengan budaya setempat, sedangkan kelompok Puritan tidak. Dalam sintesis pemahaman, perbedaan antara kelompok moderat, Puritan, dan liberal ini dalam memahami ajaran agama Islam dapat disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang sudah disebutkan. Namun, perbedaan ini tidak berarti bahwa salah satu kelompok lebih benar dari kelompok yang lainnya, karena setiap kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.